Salam, perkenalkan nama lengkap saya Alfred Bora, NIM 838220044, Prodi Pendidikan Fisika, semester 4, tugas fisika sehari-hari. Tugas ini pengganti UTS, yaitu materi tentang hukum Pascal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bunyi pada hukum Pascal. Bunyi pada hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsufis sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, di mana pada 1623-1662 menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada sistem titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan pada tekanan tersebut. Nah, bunyi hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah dan fluida tersebut. Nah, di sini hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Nah, hukum Pascal adalah penerapan dari konsep tekanan dalam suatu zat cair. Bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Selain itu, penerapan hukum Pascal juga terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, hukum Pascal banyak diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengungkit hidrolik. Alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal di antaranya adalah alat pengangkat mobil, contohnya dongkrak hidrolik, peempat hidrolik, dan rem mobil. Ini contoh suatu prinsip kerja mesin pengangkat mobil, yaitu dongkrak hidrolik. Gaya masuknya itu di pipa 1 dan gaya kedua yaitu pipa 2. Los menampang di A1 dan A2. Nah, hukum Pascal dapat diaplikasikan dengan dongkrak hidrolik yang banyak dipakai di tempat-tempat pencucian mobil. Nah, dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan berisikan cairan. Tabungan pertama kecil dan tabungan kedua besar. Nah, ketika kita menekan cairan di tabung kecil, tekanan ini akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke tabung besar, dan luas penampang lebih besar. Tabung besar akan tetapi ia mampu mengangkat benda yang berat. Yang dimaksud luas penampang adalah luas permukaan atau yang rata dari pipa. Prinsip kerja dongkrak hidrolik. Nah, prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda, ukurannya masing-masing ditutupi dan diisi air. Nah, persamaan hukum Pascal. Persamaan hukum Pascal yaitu sehingga secara matematis hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. Untuk desain dari hukum Pascal bisa memperhatikan gambar berikut ini. Contoh pada gambar ini, di mana cara kerja dongkrak hidrolik yaitu F1-nya dia itu tekanan F1 dan tekanan F2 dan luas penampang di A1 dan A2. Nah, rumus yang digunakan yaitu rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dan disimpulkan dengan P keluar dan P masuk. Nah, tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan di bawah ini, yaitu P sama dengan F bagi A, sehingga persamaan hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut: P1 sama dengan P2, F1 bagi FA1 sama dengan F2 bagi FA2. Keterangan: P itu tekanan atau Pascal, F itu gaya atau Newton, A itu luas permukaan atau penampang atau meter kuadrat. Besarnya keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolik yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dari rasio gaya yang keluar dibagi gaya yang diberikan. Jadi keuntungan
mekanisnya itu F2 per F1. Nah, rumus hukum Pascal. Jika yang diketahui adalah jari-jari atau diameter, maka rumus hukum Pascal akan berubah menjadi seperti berikut ini, yaitu F1 per D1 kuadrat, F2 per D2 kuadrat. Jadi F1 per R1 kuadrat, F2 per R2 kuadrat. Nah, keterangan F1 adalah gaya pada penampang 1 atau Newton, F2 adalah gaya pada penampang 2 Newton, A1 adalah luas penampang 1 atau meter kuadrat, A2 adalah luas penampang 2 meter kuadrat, D1 adalah diameter pada penampang 1 atau meter, D2 adalah diameter pada penampang 2 meter, R1 adalah jari-jari pada penampang 1 atau meter, R2 adalah jari-jari pada penampang 2 atau meter. Berdasarkan dari rumus di atas, gaya F2 dipengaruhi oleh luas masing-masing permukaan bejana. Jika permukaan bejana lebih besar, pastinya gaya yang diciptakan juga akan lebih besar. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal yang dipakai yaitu ada 2 buah tabung yang berbeda luas penampangnya, saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap A1 sama dengan 50 cm kuadrat, sedangkan luas pengisap A2 adalah 250 cm kuadrat. Apabila pada pengisap A1 diberi beban berat 100 Newton, berapa besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Nah, kita masuk pada penyelesaian. Nah, yang diketahui itu A1 itu 50 cm kuadrat, A2 250 cm kuadrat, F1 sama dengan 100 Newton. Ditanya F2. Nah, jawab 1 per A1 sama dengan F2 per A2. 100 per 50 sama dengan F2 per 100. F2 sama dengan 100 dibagi 100 dikali 100 dibagi 50 sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada luas penampang A2 adalah sebesar 200 Newton. Sekian dari materi tentang hukum Pascal.